Yo, what's up guys? Dikarenakan si Dennis lagi sakit, gue akan gantiin dia. Oh ya, perkenalkan, nama gue Putra. Dan welcome dan ya, di video panjang pertama gue akan menjelaskan apa itu dark web, tapi sebelum mulai kalian harus subscribe dan like, share ke temanmu. Sudah? Lanjut. Oke, di video ini gue akan membagi beberapa bagian. Oke, pada bagian pertama gue akan mendeskripsikan apa itu dark web biar kalian ngerti. Oke, bayangin gini, internet tuh kayak lautan luas. Yang kita lihat sehari-hari kayak Google, Instagram, sama YouTube, itu cuma permukaannya, alias surface web. Nah, di bawahnya ada yang namanya deep web. Itu kayak arsip-arsip atau data yang nggak bisa diakses sembarangan, kayak database kampus atau rekam medis. Tapi yang paling dalam dan bisa dibilang rada serem, itu si dark web. Ini kayak sudut gelap lautan yang isinya misteri, ilegal, dan penuh rahasia. Orang-orang di sini sering pakai browser khusus kayak Tor buat nyari barang-barang yang nggak ada di permukaan, kayak dokumen rahasia, narkoba, senjata, sampai jasa hacking. Intinya, dark web tuh bukan tempat buat sembarang orang main-main. Kalau nggak hati-hati, bisa ketemu hacker, virus, atau malah dilacak sama pihak berwajib. Jadi, kalau nggak punya alasan jelas, mendingan jangan iseng-iseng nyelam ke dunia gelap ini. Pada bagian kedua ini, gue akan menjelaskan tujuan pembuatan dark web. Awalnya sih, dark web dibuat buat tujuan mulia, bro. Jadi ceritanya, dark web itu dimulai dari teknologi kayak Tor, The Onion Router, yang diciptain buat ngasih privasi tingkat dewa ke orang-orang. Tujuan aslinya, biar orang bisa bebas ngomong atau akses info di negara yang punya sensor ketat, kayak jurnalis, aktivis, atau orang yang hidup di bawah rezim otoriter. Tapi ya gitu deh, namanya juga dunia maya, ada aja yang nge-exploit. Akhirnya, dark web jadi tempat orang jualan barang atau jasa ilegal, mulai dari barang curian sampai pasar gelap gedean kayak Silk Road. Jadi sekarang dark web itu kayak pisau, bisa dipakai buat hal positif, jaga privasi, atau negatif, macem-macem yang shady. Kesimpulannya, tujuan dark web itu sebenarnya ngasih kebebasan dan anonimitas, tapi karena anonim banget, jadi tempat yang subur buat yang mau nyeleneh. Pada bagian 3, gue akan menjelaskan kegunaan dark web, dark web itu sebenarnya kayak pisau Swiss Army, multifungsi tergantung siapa yang make. Nih, kegunaannya 1. Buat yang positif privasi level sultan, orang yang hidup di negara dengan sensor ketat bisa nyari info atau nyebarin berita tanpa takut ketangkep. Jurnalis dan aktivis, mereka pakai buat komunikasi sama sumber info rahasia tanpa bisa dilacak. Bebas ngeakses info. Di tempat-tempat tertentu, ada info yang nggak bisa lo dapetin di surface web karena diblokir atau disensor. 2. Buat yang gelap-gelapan pasar gelap, lo bisa nemu barang-barang ilegal kayak narkoba, senjata, kartu kredit curian, atau dokumen palsu. Jasa hacking. Ada yang jualan jasa ngehack, dari bobol akun sampai nge-spy orang lain. Data bocoran, banyak yang jual data pribadi atau info rahasia yang bocor di dark web. Ketiga, eksperimen teknologi. Banyak geek dan hacker pakai dark web buat eksperimen teknologi baru, tes sistem keamanan, atau bikin tools privasi. Intinya, dark web itu alat. Kegunaannya tergantung niat penggunanya. Mau jadi hero yang ngejaga privasi atau malah jadi villain yang nyari cuan ilegal. Oke guys, segitu dulu dark webnya. And see you in the next video.